masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. There's nothing worth more than to ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fills the atmosphere. Your glory, God, is what I long for, to be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more than to ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Yes, you are. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen of the sweetest of love.
where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience
sudah tidak berbentuk, kemudian di belakang tadi banyak habis. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikut ini adalah Aba News untuk minggu ini. Yang pertama, Equipping Kompak melalui Zoom Meeting diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi dengan link Zoom yang ada di layar Anda. Equipping ini terbuka bagi semua jemaat yang sudah ada di dalam Kompak. Selanjutnya, Aba Talks diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore. Tema Aba Talks Sabtu ini 8 Mei adalah Simfoni Dua Hati dengan narasumber Pendeta Insinyur Stefanus Sujono, penulis buku bestseller Casaloma Marriage. Ibadah online minggu depan tanggal 9 Mei akan diadakan pada pukul 9 pagi di YouTube Aba Love KTC JGC. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyiapkan roti tawar atau crackers sebagai pengganti hosti dan teh atau sirup sebagai pengganti anggur. Sekian informasi untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur ya, kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Nah saudara, kita masih mau belajar terus bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah saudara, kita perlu mendengarkan berulang-ulang kebenaran ini saudara. Karena kalau nggak berulang-ulang, kita bisa lupa atau kebenaran itu belum memberikan impact ya sepenuhnya terhadap pikiran kita saudara. Ya, mentor rohani saya Bapak Ralph Neighbor, dia berkata demikian saudara, it needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar baru dia nempel di pikiran kita saudara. Nah jadi kita belajar terus. Saya dorong saudara ulang-ulang sampai saudara menangkap. Nah kita mau lihat saudara,
kita mau ulangi sedikit kebenaran yang kita sudah pernah pelajari. Nah, kenapa kita perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani? Karena kita adalah murid Kristus, saudara. Murid Kristus itu pemagangnya Kristus. Adalah seorang yang mengikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, saudara. Ya, nah ketika kita mau ikut Yesus, saudara, belajar dari Dia, hal apa yang pertama Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Matius 5, 6, dan 7, saudara. Itu yang pertama Dia ajarkan kepada muridnya. Nah, kita juga mesti praktekin. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nah, apa itu Matius 5, saudara? Matius 5 adalah berbicara kondisi manusia roh kita atau manusia batiniahnya kita. Manusia yang gak kelihatan, yang di dalam. Ya, dalam hal ini adalah pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, perilaku-perilaku kita yang ada di dalam manusia batiniahnya kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kita ditunjukkan seperti apa keadaan manusia batiniah kita, saudara. Ya, ada dosa di situ, saudara. Ada kemarahan, penghinaan, ada, saudaraku, percabulan, ya, ada ketidaksetiaan, ya, dengan apa? Perjanjian pernikahan. Makanya dia bahas soal perceraian, saudara. Kemudian apalagi, saudaraku, ya, kita ya tidak jujur hatinya, penuh dengan kepahitan, saudara, ingin membalas orang lain. Kita hanya mempraktekkan kasih, tapi kasih yang egois, ya, kasih manusiawi yang timbal balik, yang bersyarat, ya, saudara, itu yang menjadi kondisi manusia batiniah kita. Nah, lalu Tuhan bilang begini, saudara, di akhir dari pasal 5, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, maksudnya apa sempurna di sini? Apakah kita bisa seperti Allah? Dia Allah, kita bukan Allah. Mana mungkin kita serupa dengan Dia dalam segala hal? Ya, nah, kalau saudara baca di Lukas, dijelaskan yang artinya hendaklah kamu menjadi sama, ya, sempurna, sama seperti Bapakmu di surga, itu artinya hatinya yang sempurna, saudara. Nah, itu manusia batiniahnya. Ya, Tuhan mau kita hatinya serupa dengan hati Bapa, yaitu benar dan penuh kasih. Ya, nah itulah hatinya Tuhan. Itulah Kristus, hatinya Kristus. Karena hati Kristus, ya, demikian serupa dengan hati Bapa, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita mencapai keserupaan dengan Kristus di dalam manusia batiniah kita? Gimana caranya, saudara? Ya, langsung Yesus berlanjut mengajarkan Matius 6. Matius 6 sampai Matius 7. Ya, ayat yang ke-12, saudara, dia lagi berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, saudara. Maka kalau kita praktekkan disiplin-disiplin rohani ini, saudara, ya, kita akan diubahkan dari dalam. Jadi yang diubahkan hati kita, saudara. Ya, nah kalau hati kita udah berubah, saudara, maka nanti kita seperti Matius 7 bilang begini, saudara. Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau hati kita, manusia batiniah kita sudah jadi seperti pohon yang baik, ya buah-buahnya pasti baik, saudara. Pasti baik, ya. Nah, jadi saudara, disiplin-disiplin rohani ini penting, ya, mempersiapkan supaya manusia batiniah kita serupa dengan Kristus. Jadi seperti pohon yang baik. Nah, kita lihat, saudaraku, pohon yang baik tergantung kepada akarnya, kan, bukan? Akarnya, saudara. Kalau akarnya tidak baik, buahnya tidak baik, saudara. Kalau akarnya baik, buahnya pasti baik, saudara. Nah, jadi disiplin-disiplin rohani ini, saudara,
diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bagian dari kasih karunia untuk kita praktekkan, saudara, sehingga kita bisa, saudaraku, membereskan akar-akar yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, tadi di Matius 5 itu dia, saudara. Ya, kita banyak hal-hal yang, saudaraku, mengikat kita di dalam hati kita. Ya, ada dosa, ada luka-luka, saudaraku, ada segala macam bentuk, saudaraku, ya, kuasa dosa yang menguasai kita. Nah, saudara, kita harus menang. Nah, bagaimana kita mencabut akar-akar ini, saudara? Ya, nah, saudara, ada 3 akar yang menguasai kita, saudara. Sehingga kalau kita tidak bereskan, menghasilkan buah-buah yang tidak baik kalau akarnya tidak baik. Ya. Nah, saudara tahu itu yang disebut keangkuhan hidup, ya, kemudian keinginan mata dan keinginan daging, saudara. Ya, atau secara bahasa populernya untuk pria disebutnya apa? 3 ta. Tahta itu keangkuhan hidup, ya, harta itu keinginan mata, ya, wanita itu keinginan daging. Ya, buat wanita, pria. Ya, saudara, nah ini akarnya yang kita mesti deal. Kalau enggak, produksinya, buah-buahnya, perbuatan-perbuatan daging itu, saudara, yang adalah dosa, ya. Nah, saudara, akar ini dicabutnya bagaimana, saudara? Akar ini dicabutnya, saudara, adalah, saudara, dengan praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, kalau saudara lihat disiplin-disiplin rohani bisa dikategorikan 2. Satu, disiplin penyangkalan diri, saudara. Nah, ini disiplin apa aja? Kerahasiaan, memberi, puasa, menyendiri, berdiam diri, ya, istirahat, ya. Kemudian cara memandang, penundukan diri, saudara. Nah, ini disiplin-disiplin untuk mencabut akar-akar tadi itu, saudara. Ya, contohnya disiplin kerahasiaan. Wah, ini paling, saudaraku, efektif untuk mencabut keangkuhan hidup, ya. Self-centered, itu dia keangkuhan hidup itu. Ya, kita egois, ya, berpusat kepada ego. Ya, kita kalau berpusat pada ego, saudara, kita itu, ya, mau jadi apa, saudaraku, number 1. Kita mau, saudaraku, menjadi tenar, menjadi apa, saudaraku, ya, terkenal. Kita mau apa, saudaraku, ya, number 1 itu sindrom nomor 1. Kita mau, saudaraku, ya, menjadi apa, saudaraku, orang yang memiliki reputasi, ya. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, ini yang membuat kita, saudaraku, hidupnya, ya, melakukan hal-hal yang jahat dalam diri kita, saudara. Ya, karena kita punya apa, saudaraku, ya, keegoan ini, ya, keangkuhan hidup ini, saudara. Nah, itu dikalahkannya lewat disiplin kerahasiaan. Kalau kita terus praktek itu, saudara, kita dealing sama akar yang satu ini, kita berurusan sama keangkuhan hidup, ya. Kemudian, saudara, memberi, ya, memberi itu, wow, kita ini juga berurusan dengan, ya, mengalahkan keinginan mata, cinta uang, ya, saudara. Salah satunya Tuhan ajarkan kita memberi, saudara. Disiplin memberi itu mengalahkan, ya, akar, ya, keinginan mata ini, saudara. Ya, kemudian puasa misalnya, ya, 3 keinginan itu, 3-tiganya. Lihat, saudaraku, Adam dan Hawa kalah, ya, dengan 3 keinginan ini. Mereka digoda lewat makanan, jatuh, saudaraku, dan mereka diikat oleh keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging itu. Itu sebabnya Yesus mengalahkan 3 akar ini, saudara. Dia praktekkan puasa, ya, dia, saudaraku, praktekkan menyendiri, dia praktekkan berdiam diri. Ya, Yesus lakukan itu supaya kita bisa menang. Ya, kita bisa menang. Yesus nggak ada dosa, saudara. Tapi dia menghadapi ini untuk kita, supaya kita bisa menang.
ya, mengatasi 3 akar ini, saudara. Jadi makanya kita juga belajar puasa, ya. Lewat puasa kita saudaraku, menghentikan sebentar makanan, ya. Lalu kita berdoa, kita makan firman, saudaraku, ya. Kita hidup, saudaraku, bisa mengalahkan, ya, akar-akar ini. Semua disiplin menyangkal diri adalah untuk mematikan akar-akar ini, saudara. Ya, akar yang tidak baik. Cukup? Enggak cukup, saudara. Kita perlu, saudara, membangun akar yang baru. Ya, Alkitab bilang begini, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Nah, apa artinya akar, saudara? Akar kan fungsinya buat menyerap makanan-makanan, menyerap air, menyerap zat-zat yang diperlukan oleh pohon itu, saudara. Sehingga pohon itu, saudaraku, bisa menghasilkan buah. Ya, nah demikian juga hidup kita, saudara. Ya, kita perlu praktek, saudaraku, membangun akar yang baik sehingga kita berakar dalam Kristus. Kita bisa menyedot sari-sari kehidupan dari Kristus sehingga kita berbuah serupa dengan Kristus. Nah, ini caranya adalah lewat praktek disiplin jenis yang kedua, namanya disiplin keterlibatan. Ya, ini semua disiplin-disiplin untuk menyerap, saudara. Menyerap, ya. Contohnya, koram deo itu untuk menyerap. Ada yang menyebut soaking in the presence of God. Mandi di hadirat Tuhan, saudara. Doa, ya, khususnya doa dalam roh. Kita praktekkan itu luar biasa. Ya, kita komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Kita dapat sesuatu dari Tuhan, ya. Kemudian saudara merenungkan firman. Kan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang akan, saudaraku, berbuah dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Wow, kita makan makanan rohani, saudara, ya. Nah, ini membangun akar semua, saudara. Kemudian ibadah raya. Nah, itu ada impartasi korporatnya, saudara. Jadi jangan pandang remeh, males online. Enggak, saudara, itu ada manfaat yang luar biasa. Kita dapat impartasi korporat, ya, sehingga, saudara, kita gerak sama-sama sebagai satu gereja lokal. Kita tahu tema kita apa, ya, minggu ini, saudara. Kita belajar sama-sama, dapat impartasi sebagai jemaat lokal bersama-sama. Nah, ini penting. Kemudian apalagi, saudara, ibadah komsel kompak. Nah, ini saling. Kalau ibadah raya kan, ya, kurang bisa saling, tapi kalau kompak komsel saling, kan. Nah, kalau ini, saudara, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ya, kamu telah dibaptis, ya, menjadi satu tubuh dan kamu diberi minum oleh roh yang sama. Jadi kita saling memberi minum, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi ada salingnya, kita saling memberi minum. Jadi ini semua membangun akar-akar kita di dalam Kristus. Sehingga, saudara, kita punya akar yang baik. Nah, kalau udah punya akar yang baik, pasti berbuah yang baik, saudara. Nah, nanti kita heran, kok saya bisa ya mengalahkan dosa? Saya kok bisa ya? Wow, sebelumnya saya tidak bisa. Sebelumnya saya, ya, sulit mengalahkan adiksi pornografi. Sekarang saya menang, luar biasa. Sebelumnya, ya, saya tengkar terus, nggak pernah berhenti-berhenti. Puji Tuhan, lewat praktek disiplin-disiplin rohani, kita diubah dari dalam. Kita jadi seperti pohon yang baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Loh, kok saya bisa mengalahkan, ya, pertengkaran, keributan keluarga? Wow, luar biasa. Saudara, ini prakteklah disiplin-disiplin rohani, sangat luar biasa, saudara. Nah, kita mau dengar sebuah kesaksian, saudara, yang akan memberkati kita, saudara, ketika dia praktek disiplin-disiplin rohani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan mendengar kesaksian dari jemaat Tuhan yang bernama Pak Prasetyo.
Beliau tinggal di Sukapura, memiliki seorang istri dengan 2 anak kembarnya. Ya, oke Pak Pras, kita mendengar Pak Pras pada bulan Januari ya, 15 Januari tepatnya kena COVID. Nah, coba ceritakan waktu dapat berita kena COVID ini, apa reaksi Pak Pras? Silakan. Saat itu kan saya lagi kondisinya flu, kok kayak nggak enak gitu Kak. Dan langsung saya ke dokter bilang, kamu coba di swab. Nah, saya saat swab hasilnya begitu tahu itu positif, saya begitu bukan hanya takut, tapi saya marah. Kenapa Tuhan kok saya kena? Saya mencoba setahun terakhir ini tidak keluar rumah. Saya jaga protokol kesehatan, tapi kok bisa kena juga gitu loh. Bahkan kenanya bukan cuma saya, tapi satu keluarga. Istri dan kedua anak saya masih kecil, dan mertua saya pun juga kena. Rasanya tuh marah, Tuhan kok nggak adil banget ya rasanya. Kok saya harus kena? Padahal saya udah benar-benar jaga, saya cinta Tuhan, saya melayani, tapi kok rasanya kenapa harus saya kena? Why me? Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang menakutkan dari COVID itu bukan sakitnya, tapi saya sampai tidak berani merem, tidak berani tutup mata, karena rasanya itu banyak roh-roh orang meninggal tuh yang ngajakin saya pergi terus gitu. Serangan roh jahat ya? Iya, roh maut itu rasanya mengganggu banget. Saya cuma bersyukur teman-teman saya di Komsel, saya teman-teman di pelayanan saling membantu. Di sana luar biasa. Kalau enggak saya tidak kuat itu. Nah, rasanya saya dengar takut. Pak Pras sampai masuk rumah sakit itu berapa lama Pak Pras? Ya benar. Akhirnya saya masuk ke opnam di rumah sakit sampai 3 minggu. 3 minggu cukup lama ya, dan perjuangan awal-awal di rumah sakit itu sangat menakutkan, karena ya di rumah sakit justru yang ngajakin saya pergi itu lebih banyak lagi. Ya bersyukur saya dibantu doa sama Kak Budi sama Kak Hana sehingga mendapatkan kedamaian, dan saat itu Kak Budi Kak Hana ngajak, ayo ikut Koramdio gitu. Nah, itu Mesbah Koramdio linknya waktu itu pagi hari ya. Pak Pras ini orangnya biasa bangun pagi atau tidak nih? Saya punya habit itu tidur malam. Wow. Tidur sampai jam 3, jam 4 pagi baru bisa tidur ya. Wow. Bangunnya ya jam 8 lah, sehingga nggak bisa pergi ke Koramdio. Sebenarnya sudah diajakin Kak Budi lama banget ke Koramdio, tapi saya bandel. Saya bilang, entarlah Kak, saya sibuk, saya ada banyak kerjaan, saya banyak training, karena selama WFH banyak saya lakukan lewat Zoom. Tapi saya bandelnya luar biasa dan nggak bisa tidur. Nah, ada sesuatu yang luar biasa nih di rumah sakit. Setiap jam 5, jam setengah 5 pagi itu saya sudah dibangunkan sama suster untuk dicek oksigen, saturasi oksigen, terus tensi, karena saya ada tensi dan lain-lainnya, semua dicek jam pagi. Dilakukan itu terus selama 3 minggu. Mau nggak mau sampai hari ini saya udah kebangun pagi dan tidurnya nggak bisa malam lagi. Itu akhirnya malah ikut Mesbah Koramdio ya? Sehingga Koramdio pagi saya rutin ikut sampai sekarang. Kalau enggak, di Koramdio rasanya ada yang kurang. Karena saya mendapatkan banyak hal. Apa yang dialami? Coba ceritakan, Pak Pras. Di Koramdio, saya rasa ketemu Tuhan langsung. Saya merasakan banyak hal. Karena dahulu saya rasanya cuma, ya baca firman Tuhan, karena ada tugas membaca firman Tuhan. Pelayanan ya pelayanan. Tapi di Koramdio saya rasa Tuhan bicara one on one ke saya. Saya rasa saya menemukan figur Papa ke saya. Saya merasakan Tuhan sayang banget ke saya. Bahkan Tuhan bicara langsung lewat penglihatan maupun suara. Jadi saat itu saya benar-benar dapat melihat ada tulisan Matius 12 ayat 12 dan suara itu dibacakan. Tapi saya nggak tahu itu artinya apa. Saya coba baca di Alkitab pun nggak ngerti, karena ayat yang bukan lazim gitu, bukan ayat yang populer. Tapi sehingga saya nanya Kak Budi pun menjawabnya beberapa waktu kemudian bahwa itu aku akan dipakai Tuhan gitu. Nah, di luar itu saya mendapatkan Tuhan bicara itu bukan, kadang orang bilang saya pengen ketemu Tuhan fisik, one on one, ketemu muka. Nggak hanya itu, ternyata di Koramdio saya ketemu Tuhan one on one lewat suara orang yang berdoa. Ternyata dari suara-suara teman-teman yang berdoa itu saya merasakan Tuhan bicara ke saya. Saya diingatkan kembali, ternyata saya punya banyak kepahitan, saya punya sakit hati. Mungkin orang itu nggak tahu saya sakit hati ke dia.
dia bicara apa, saya tipe orang yang sensitif, gampang sakit hati, ego saya tinggi, boleh kata saya sombong ya kali, atau angkuh, sehingga saya gampang tersinggung. Nah dari situ saya baru tahu ternyata saya harus minta maaf ke orang, walaupun orang itu yang salah saya minta maaf. Dan satu persatu saya mulai temui, mulai dari PA, PKS, bahkan teman-teman yang sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu, bahkan teman TK saya pun saya baru diingatkan saat ini. Seperti video di Sehingga- rewind lagi hidupnya Pak Pras. Betul Kak. Saya merasa Tuhan putar video di Korandio, sehingga Tuhan tunjukkan apa salah saya, sehingga saya mengalami transformasi hati. Jadi saya diajak kembali ke masa lalu, ke sumber penyakitnya istilahnya, sumber kepahitan itu dicabut dari akarnya, dan Tuhan yang nemenin. Dan Amin. di situ luar biasa, bahkan lewat doa, lewat ayat-ayat firman Tuhan yang di-sharingkan di chat room itu sangat membantu, sehingga saya sampai hari ini saya catat dari firman yang didapatkan dari doa itu, saya catat sebagai jurnal, dan itu saya baca setelah Koran Bio, sehingga saya mengalami hubungan dengan Tuhan itu dipulihkan. Koran Bio itu bisa dilakukan sepanjang hari. Amin. Awalnya juga saya diajakin ke Kompak juga, suruh ke Kompak. Saya pikir, aduh ngapain lagi ke Kompak, kan sudah ada Komsel. Saya cuma mikir, sungkan lagi ke Kompak, waktu saya makin habis, tidak bisa kerja. Tapi ternyata di Kompak saya menemukan, aduh luar biasa, sahabat-sahabat baru yang saling mendukung, bahkan mensupport kita dalam doa. Orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya, tapi justru sangat baik dan mensupport saya. Dan bahkan saya bisa membantu apa yang saya bisa, saya bagikan juga ke mereka, saling berbagi. Menjadi kebiasaan jemaat mula-mula saling berbagi di sana. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Gitu Kak. Amin. Jadi tadi Pak Pras mengalami disiplin dalam penyembahan, dalam doa di mezbah ya. Lalu Ya. juga disiplin dalam firman, mulai mencatat jurnal, bahkan saling memperkatakan firman, saling membangun lewat Kompak juga ya. Jadi mengalami disiplin-disiplin yang membangun rohani Pak Pras ya. Nah, Awalnya saya merasa takut Kak, apa bisa gitu disuruh mencatat. Tapi secara nggak sadar saya malah saya yang mencatat sendiri akhirnya. ya luar biasa. Lalu Tuhan ingatkan tentang figur Bapak yang membuat Pak Pras juga jadi Bapak yang keras. Seperti apa coba ceritakan pemulihannya? Ya, saya punya masa lalu sering dibully ya dulu ya, kami bukan dari keluarga orang kaya, sehingga saya merasa minder, dan orang tua saya juga orang yang disiplin dan keras. Saya jarang bicara sama papa saya karena papa saya juga pendiam gitu ya, sehingga saya juga cukup keras ke anak saya. Nah dari situ ada jarak antara saya dengan anak saya yang laki terutama. Saya sangat keras ke dia. Sampai setelah Koran Bio, satu titik saya merasakan Tuhan bicara ke saya, kalau Tuhan bicara ke saya sebagai seorang bapak, kenapa saya tidak menjadi bapak yang baik ke anak saya? Dan disitulah pemulihan terjadi dalam keluarga saya, ke anak saya terutama, sehingga anak saya udah mulai kembali ke saya lagi. Amin. Bahkan saya dengar anak-anaknya rajin ikut Kompak sama anak-anak ya Pak Pras. Iya, saya sampai kaget. Salah satu guru sekolah minggunya mengajak dia Kompak lah. Setelah anak-anak ikut Kompak malah rebutan. Saya sampai heran. Kita kadang sebagai orang dewasa kalau disuruh ikut Koran Bio itu susah. Kalau anak-anak malah rebutan ingin ikut Kompak, sudah prepare lebih awal, siapin komputernya, rebutan mau doa. Itu sesuatu luar biasa. Dari situ awalnya istri saya belum mau ikut Koran Bio atau Kompak, tapi begitu lihat anak-anak ikut Koran Bio dan Kompak, saya ikut, dia merasa jadi aneh sendiri nih di rumah, nggak ikut sendiri. Sekarang dia yang nebeng, kalau saya lagi dengar Koran Bio, dia udah mulai dengarkan, bahkan sekarang udah buka link sendiri. Itu Amin. sesuatu yang ini bagus banget. Dan di sini saya lihat perubahan hidup dari keluarga kami diubahkan. Terima kasih. Oke, mari jemaat Tuhan, jangan terlambat, jangan ketinggalan. Kita semua ada di dalam kegerakan Tuhan. Wow, haleluya saudara. Saudara diberkati dengan kesaksian tadi, luar biasa saudara. Nah, kita mau lanjut sedikit lagi saudara. Jadi secara praktikal, ya, bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, saya mau ulangi lagi, ini penting saudara.
Ya, mari kita lihat ada 3 elemen ya yang diperlukan untuk kita praktek disiplin-disiplin rohani. Ini ya menurut Dallas Willard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengajarkan hal ini, saudara. Nah, kita lihat ada 3 elemen. Nah, yang pertama dalam segitiga di gambar itu, saudara, kita lihat peranan Roh Kudus. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain itu. Dialah pendamping yang lain yang Yesus utus, saudara. Ya, jadi dia melanjutkan peranan Yesus ya sebagai pemurid kita pemagangnya dia. Jadi Yesus melalui Roh Kudus, saudara, sekarang memuridkan kita, saudara. Kita pemagangnya. Maka dalam praktek disiplin-disiplin rohani, dia yang akan pimpin kita. Bukan hanya pimpin kita, dia tolong kita. Dia beri kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Jadi Roh Kudus peranannya paling penting, saudara. Nah, tapi nggak cukup hanya Roh Kudus, ada bagian kita. Bagian kita 2, saudara. Nah, di segitiga itu sebelah kanan, saudara, ya, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Kita harus punya, saudaraku, rencana praktek disiplin rohani secara disengaja. Saudara punya ya planningnya, saya mau praktek disiplin ini. Disengaja, direncanakan. Jangan gini, saudara, gampang lah. Ya, nanti aja kapan-kapan. Atau ada orang jawab gini, Pak Edi, saya belum punya waktu, nanti saya udah tunggu, saya udah senggang, baru saya praktek. Saya mau kasih tahu saudara, nggak pernah senggang-senggang, saudaraku ya. Jadi ambil keputusan sekarang. Sekarang bikin keputusan mau punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, bagaimana kita membuat rencana ini, saudara? Perhatikan begini, saudara. Disiplin-disiplin apa yang saudara belum pernah praktekkan. Nah, itu dipraktekkan. Ya, atau disiplin-disiplinnya masih kurang dipraktekkan. Atau disiplin yang sudah dipraktekkan tapi kurang efektif. Misalnya lah, saudara udah coba belajar merenungkan firman, tapi selama ini belum efektif. Sehingga saudara melakukannya cuman kayak tindakan agamawi, saudara. Nggak menghasilkan transformasi manusia batinnya. Ya, kita mesti belajar bagaimana merenungkan firman yang efektif. Praktek koram deo. Ada orang, saudaraku, pikir, oh itu cuma ikut ibadah pagi. Ya, itu bagus. Tapi nggak cuma sampai di situ. Gimana praktek koram deo? Terus menerus sepanjang hari itu, saudara. Nah, belajar. Kalau belum efektif, ya kita mau praktek supaya efektif. Ya, itu dia. Nah, kalau kita udah punya rencana ya praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, nah Roh Kudus mulai mimpin kita. Haleluya. Roh Kudus pimpin kita kemana, saudara? Masih ingat? Ya, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya pikir dibawa ke Hawaii, saudara. Saya pikir dibawa ke tempat yang indah. Kok ke padang gurun? Nah, supaya dicobai, saudara. Nah, ini memang, saudaraku, peranan dari Roh Kudus. Ya, kalau dia nggak bawa kita ke situasi di mana kita dicobai oleh iblis, diuji oleh Allah, ya, dalam situasi sehari-hari yang apa, saudaraku, membuat kita mau nggak mau kita latihan. Nah, ini dia bagian kita yang kedua adalah latihan. Ya, kalau nggak ada latihan, saudara, ya kita nggak bakal bisa, saudaraku, berhasil praktek disiplin-disiplin rohani. Kenapa? Namanya juga disiplin. Disiplin itu apa, saudara ya? Disiplin itu adalah kita terus latihan, kan gitu kan? Latihan sampai jadi. Ya, saya dengar cerita, saudaraku, Bapak Rudi Hartono. Wah, dia legendaris. Juara All England 7 kali berturut-turut, kalau nggak salah tidak berturut-turut 8 kali ya. Wih, legendaris sekali, saudara.
Puji Tuhan beliau udah kenal Tuhan, ya saudara. Nah dia cerita saudara, dia juara begitu, kita seringkali mau juara, tapi prosesnya kita nggak tahu beratnya kayak apa saudara. Ya, beliau cerita dia punya bapak yang sangat strength. Dia dilatih saudaraku, ya latihannya saudaraku suruh lari, suruh olahraga. Bapaknya sabet dia saudara kalau enggak, itu saudaraku dia bilang disiplin itu membentuk dia saudara. Dia latihan terus sampai dia saudaraku akhirnya jadi juara. Ya kan? Saudara mau jadi juara tinju misalnya lah, ini cuma ilustrasi ya. Nah, gimana jadi juara tinju? Ya mesti ada lawan tanding, sparring partner. Ya kan? Nah, kalau saudara kelas ringan, ya dikasihnya saudaraku jangan kelas berat, bonyok. Atau dikasih kelas layang. Ya kalau kelas layang saudaraku, ya dia nggak banyak belajar karena di bawah dia kelasnya. Dia harus dikasih kelas yang setanding. Wow. Nah jangan takut saudara. Ya Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, nggak akan saudara. Dia tahu kalau saudara jiwa baru gitu ya. Ya, yang diizinkan mencobai saudara ya iblis jiwa baru juga saudara. Ya kalau Pak Lukas, Pak Tirto saya ya dicobai sama iblis yang apa saudara? Wah, pasti yang kelas penatua juga ya saudara. Ya iblis kelas penatua yang udah lulus akademi persetanan. Itu dia saudara. Ya itu supaya apa? Kita latihan saudara, latihan. Nah, jadi saudara praktek disiplin rohani itu latihan. Di mana latihannya? Di lapangan. Bukan pemuritan itu bukan teori-teori di kelas saja, saudara. Itu nggak salah, boleh belajar itu, saudara. Tapi kita nanti praktek latihannya yang di lapangan. Itu di lapangan, saudara. Ya, waktu kita misalnya praktek disiplin kerahasiaan. Ya, satu kali saudara saya praktek disiplin kerahasiaan. Wow, Tuhan aku mau belajar Tuhan. Ya, melakukan disiplin-disiplin bukan supaya dipuji, bukan supaya dilihat orang. Tuhan bilang siap, ya udah siap. Ya, saya diizinin saudara. Ya, saya dikirimin saudara sama seseorang dan saya juga lihat ya ada tulis begini. Ya, 26 pendeta ya paling populer di seluruh Indonesia. Wow, ya pengen lihat nggak kira-kira? Pengen saya pencet lihat nah, YouTube-nya saudara. Wih, saya ada di situ ya. Terus di hati muncul begini, boleh juga ini. Siapa dulu dong? Itu dia saudara. Itu keangkuhan hidup saudara. Ya, keangkuhan hidup. Tuhan langsung ya ingetin saya, nak, kamu jangan kamu mau jadi yang terutama, ya menjadi the best, ya kamu jangan mau kamu terlena dengan pujian manusia, ya kadang-kadang pujian-pujian itu pujian yang sia-sia, saudara, ya, kita menikmati pujian. Kita kasih makan egonya kita, saudara. Tuhan bilang, kembalikan segala kemuliaan kepada aku. Ya, aduh, saya dijamah Tuhan, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku mau Tuhan tidak cari pujian manusia. Aku mau melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia. Nah, dilatih terus saudara, itu berkali-kali. Bukan satu peristiwa itu aja, berkali-kali dilatih. Nah disitulah saudara kita belajar mengalahkan keangkuhan hidup itu saudara. Sehingga keangkuhan hidup itu mati, dibawa ke salibnya Kristus. Ya, dia mati saudara. Ya, nah ini disiplin saudara yang kita praktekkan. Ya, jadi banyak disiplin-disiplin nanti Tuhan uji kita. Ya, Tuhan izinkan kita dicobai, saudara. Ya, lewat itu kita latihan. Akhirnya kita
ya saudaraku, berhasil mempraktekkannya. Saudara mau? Nah, mari saudara minggu ini lanjutkan praktek disiplin-disiplin rohani saudara. Coba lihat mana yang saudara belum praktekkan. Ya, kemudian saudara juga lihat mana yang masih kurang. Juga lihat mana yang belum efektif. Mari kita buat perencanaannya. Kita praktekkan dengan semangat saudara. Ingat, dengan bantuan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu, saudaraku, mempraktekannya. Haleluya. Mari saudara-saudara, sebelum kita akhiri saudara, ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.